Shalom keluarga kami, sahabat kami, dimanapun saat ini berada. Kami mengundang untuk setiap kita untuk masuk lagi pada malam hari ini dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, kami mengundang saudara supaya bersama-sama kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan kita. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Aku mengasihimu, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami, dan dalam nama persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saat ini kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu kasih kepada kami. Kami rasakan penyertaan Tuhan tetap turun atas kami dan keluarga-keluarga kami dimanapun saat ini berada ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian, pencerahan bagi setiap kami ya Bapa, untuk dapat kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca, agar supaya firman yang kami baca ya Bapa dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semuanya ya Bapa, ampunkan segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk pembacaan kita yang pertama, kita buka dari Alkitab kita, yaitu kita sampai pada Kitab Keluaran 39. Kita membaca 10 ayat satu orang ya. Kitab Keluaran 39. Membuat pakaian imam dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmiji. Dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus.
Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempang emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmiji dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu. Lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lajurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya, sesuai dengan nama para anak Israel. Pertama itu, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan 2 gelang itu dipasang, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup baju efod di sebelah bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap ada di atas sabuk baju efod. Dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kayu ungu tua seluruhnya.
Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengingatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu penyungsungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiang dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Selanjutnya kita membaca dari Perjanjian Baru yaitu kitab Yohanes 21 ya. Kitab Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu
bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, amin. Terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan kitab Yohanes sebanyak 21 pasal. Dan pasal yang terakhir ini adalah menceritakan tentang pertemuan Yesus, ya, kepada pertemuan Yesus dengan para murid-murid yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari kematian. Ya. Terpujilah Tuhan, kita mempunyai juru selamat, penyelamat yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan kuasa dosa. Itulah Tuhan kita dan itulah juru selamat kita. Ya. Inilah satu kebahagiaan orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus, bahwa yang kita percayai itu telah mengalahkan maut dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Jadi ada satu tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-murid. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sampai berapa kali tadi? 3 kali. Ya, 3 kali. Kenapa Yesus bertanya sampai ketiga kalinya? Ya, ini kita mengingatkan kita bahwa pernah Petrus apa? Menyangkal Yesus sampai 3 kali menjelang kematian Yesus. Ketika Petrus berkumpul dekat orang-orang yang menyalibkan Yesus dan bertanya apakah dia itu juga muridnya, dia menyangkal bukan. Dan itu terjadi 3 kali, dan pada kali ini juga Yesus kembali mengulang kejadian itu sampai bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai pertanyaan 3 kali. Dan mengingat itu, apa jawaban Petrus? Hatinya sedih dan berkata bahwa, "Tuhan, engkau tahu tentang aku dan engkau tahu segala sesuatu tentang aku mengasihimu." Ya. Itu ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus dan murid-murid di sana bersama-sama, menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberikan suatu tugas. Apa tadi tugas yang diperintahkan oleh Yesus kepada Petrus dan murid-murid yang lain? Apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi menjelang kenaikan Yesus, sesudah kebangkitannya, ada satu tugas yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid, yaitu menggembalakan domba-domba Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya di sini, arti gembala. Apa yang dimaksud dengan gembala? Gembala itu adalah seorang yang memelihara domba-domba, dan tinggal bersama dombanya dan memberi makan domba-dombanya sampai kenyang. Ya, menuntunnya ke rumput yang hijau supaya dombanya jangan kelaparan. Ya. Mengarahkannya ke air supaya domba itu jangan kehausan, kemudian menjaganya, melindunginya dengan suatu senjata di tangannya, itu gada dan tongkat. Kalau kita pergi ke daerah-daerah pedesaan, kita melihat
banyak sekali Penggembala. penggembala ya berjalan ke sana kemari, domba-dombanya ada yang sapi, ada kambing. Tapi di sini Yesus berbicara tentang domba. Kenapa Yesus berbicara domba? Karena domba itu mempunyai sifat apa? Sifat penurut, ya, sifat yang selalu ingin berkumpul, tidak menjauh sendiri menyendiri ke sana. Tetapi sifat domba itu sifat yang selalu ingin berkumpul, berkomunitas. Ya, domba itu sifatnya penurut gitu, tidak seperti kambing ya kan. Iya. Kalau kambing itu kan Ditarik tidak bisa, didahulukan, dilepas, menyimpang. ya, dilepas pun Dia mau menyimpang selalu. menyimpang terus, ya. Iya. Tetapi kalau kita Domba melihat tidak. domba tidak. Seperti itu. Kalau domba berjalan dia selalu beriring-iringan. Makanya domba ini diumpamakan Yesus adalah pengikutnya, jemaatnya, umatnya. Itulah yang menjadi tugas para murid untuk mengarahkannya. Sebagai gembala itu tugasnya mengarahkan, membimbing, menuntun, memimpin, menjaga dan melindungi. Orang tua kita adalah menjadi gembala bagi kita. Ya, pendeta kita, para hamba Tuhan adalah menjadi gembala bagi kita, yang berdoa bagi kita, yang selalu memberikan nasihat, selalu memberikan teguran dan tuntunan. Dan oleh karena itu jadilah menjadi domba yang taat dan penurut. Jangan seperti Kambing. Ya, jadi inilah yang diperintahkan oleh Yesus kepada Petrus, sekaligus ini menunjuk kepada murid-murid. Kalau engkau mengasihi aku. Jadi pernah juga Yesus berkata di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan firmanku, melakukan perintahku. Jadi tanda mengasihi itu adalah kita melakukan perintahnya. Para gembala melakukan perintah Tuhan. Para gembala itu menaati perintah Tuhan, melakukannya di dalam hidupnya dan mengajarkannya kepada orang lain supaya menjadi teladan. Jadi teladan, menjadi penuntun dan tuntunan. Ya. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita renungkan dan kita dengar dan kita lakukan dalam hidup kita. Perintah Tuhan Yesus menjelang akan kebangkitannya, kenaikannya. Ya, terpujilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak hanya sekedar dengar, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sama seperti bangsa Israel tadi di dalam mempersiapkan pekerjaan kemah suci, apa dikatakan? Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Jadi tidak ada salah, ya. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu penyimpangan, tetapi tepat. Ketepatan itu sangat penting. Artinya ya sedikit-sedikit salah ya nggak apa-apalah gitu. Tidak, tapi Tuhan selalu menginginkan ketepatan. Ketepatan akan perintahnya itu untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada abu-abu. Jadi jangan kompromi. Ya. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak boleh, karena Tuhan selalu menginginkan ketepatan. Ketepatan di dalam hidup kita. Artinya kita selalu belajar dan berusaha dan meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita selalu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah pelajaran kita. Inilah yang
tuntunan kita yang Tuhan harapkan di dalam hidup kita sama seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid tadi, bahwa kita harus mengasihi Yesus. Jadi sama seperti yang kita nyanyikan tadi kan, ketika kita menyanyikan itu, Mama melihat tadi renungan kita, oh ternyata nyanyian kita Sejalan dengan sejalan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kita, tidak boleh setengah-setengah hati dalam mengasihi Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Jiwaku. Ya, dengan segenap, apalagi tadi, Hati dan jiwa. hati dan jiwa, ya. Jadi kekuatan kita, dengan segenap kekuatan kita selalu berusaha untuk mengasihi Yesus, yaitu dengan melakukan perintahnya tepat seperti yang Inginkan Tuhan. diperintahkan Tuhan, diinginkan. Amin. Pujilah Tuhan, kiranya keluarga kita semua dan kita yang ada di tengah-tengah keluarga ini saling berusaha masing-masing ya, untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga keluarga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga-keluarga sahabat kita dan saudara kita semua boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami tobatan, dan boleh mengalami lawatan dari Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita angkat pujian kita. Allah peduli. Banyak perkara ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah ini terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita angkat sekali lagi ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau masih juga memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk mengadakan mesbah keluarga ya Tuhan di rumah ini ya Tuhan, untuk menyembah nama-Mu dan untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami baru saja juga belajar tadi Tuhan mengenai untuk mengasihi sesama ya Tuhan, untuk juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau membantu kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat lebih lagi untuk mengasihi sesama kami dan juga lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan dengan menuruti segala kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, khususnya kedua orang tua kami yaitu papi dan mami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Bapa, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang dan juga rezeki, juga kesabaran dan ketabahan untuk mengajari kami, mendidik kami anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati semua kami anak-anak papi dan mami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Tuhan. Kau berikanlah kami kepintaran pada pendidikan kami ya Bapa, agar kami kelak dapat menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami ya Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia, bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat ya Tuhan, dan juga bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Kak Dian dan Bang Ari serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Bapa, yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang dan juga rezeki ya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan virus corona telah melanda di dunia ini ya Bapa, terutama negara Indonesia yang tercinta ini Bapa. Ya Bapa, kami sangat mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar cepat Engkau akhiri pandemi virus corona ini ya Tuhan, agar kembali kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami kembali seperti pada normal Bapa. Ya Bapa, bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, Engkau berikanlah kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ini ya Tuhan, Engkau jamahlah tubuhnya ya Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka semua dari penyakit ini ya Bapa. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Bapa, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah mereka semua dari obat-obat yang mereka minum ya Bapa. Ya Tuhan, berikanlah kepintaran dan kebijakan bagi pemerintahan ya Tuhan, Presiden dan jajarannya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa, ya Allah kami, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan bagi kami, umat-Mu. Bapa, kami memanjatkan doa-doa kami, permohonan kami ke hadapan tahta suci-Mu, sorga-Mu yang mulia. Pandanglah kami Tuhan dan dengarkanlah kami dari sorga-Mu yang mulia Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemimpin kami dalam mengelola kekayaan bangsa ini Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau menginsafkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai kekayaan bangsa ini untuk kepentingan kelompok mereka dan keluarga mereka Tuhan. Juga Engkau menginsafkan kelompok-kelompok tertentu yang membuat isu-isu sara untuk membuat satu gerakan-gerakan yang ingin mengedepankan kelompok mereka Tuhan, dan menyingkirkan segala sesuatu yang kebaikan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Kau Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini, dan kiranya
kesatuan dan persatuan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Segala sesuatu yang memunculkan isu-isu sara dan perpecahan Tuhan, biarlah Engkau Bapa yang bekerja sehingga kami selalu ada dalam keadaan aman, damai dan sejahtera berkat kasih kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh warga Indonesia yang terkena imbas COVID ini, baik di dalam pemerintahan, baik di dalam masyarakat dan keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dan tengah-tengah pemerintahan kami Bapa, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera. Bapa, berkatilah orang-orang yang terkena PHK sehingga mereka kehilangan penghasilan di dalam kehidupannya. Berkatilah mereka dan berikanlah solusi dan jalan keluar di saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang terkena PHK ini. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas saudara-saudara kami, keluarga kami, di dalam ekonomi kami Tuhan, di dalam kesehatan kami, dan di dalam hubungan kami satu dengan yang lain. Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia dan seluruh dunia Bapa. Denominasi apapun Tuhan, gereja apapun dia, berlandaskan firman-Mu dan Alkitab-Mu Tuhan, berkatilah Tuhan. Dan kiranya gereja menjadi saksi-Mu yang menyaksikan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Khususnya GBKP secara sinodal, berkatilah dari tingkat moderaman, klasis, runggun-runggun, sektor-sektor, khususnya Medan klasis Kampung Lalang, Runggun Setiabudi dan sektor kami Rejo 1. Berkatilah seluruh para hamba-Mu, pendeta, pertua diaken, emeritus dan lembaga-lembaga gereja Tuhan. Kiranya keluarga-keluarga mereka Tuhan mendapat berkat dan kemurahan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, inilah permohonan kami buat gereja Tuhan. Kami hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat keluarga ini, buat Bapak kami, berikanlah kesehatan, umur yang panjang, dan angkat penyakit di dalam tubuhnya. Berkatilah anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga Tuhan. Berkatilah rumah tangganya, berkatilah menantu hamba-Mu, berkatilah pekerjaannya. Kiranya Engkau menjauhkan segala godaan dan segala gangguan yang mengganggu rumah tangga anak-anak hamba-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan doa harapan mereka Tuhan, doa harapan mereka yang mereka panjatkan kehadirat-Mu. Berikanlah kepada mereka anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan, untuk keluarga-keluarga anak hamba-Mu yang sudah berumah tangga. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu saja dimanapun mereka berada. Dan Engkau juga memberkati kedua putra kami Tuhan, yang ada bersama-sama kami di tengah keluarga ini, Erastus Ketaro dan Lionel Nathan. Berkati dalam pendidikannya, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Bapa, masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kiranya pembelaan-Mu, penyertaan-Mu turun atas kedua putra kami, dan Kau mempersiapkan mereka untuk dapat menjadi saksi-Mu tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami dan keluarga kami, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dan kesehatan kami Bapa. Kami berdoa pada seluruh saudara-saudara kami, kerabat kami dan teman kami, keluarga-keluarga mereka. Tuhan, berkatilah, dan kiranya kemurahan dan kasih Tuhan turun atas keluarga kami Tuhan. Sebentar kami akan istirahat dan tidur. Kiranya Kau menyertai kami dan besok pagi bangun dalam keadaan sehat, dan anak kami Taro dan Lionel boleh kembali belajar daring dari rumah Bapa. Berkatilah para gurunya yang membimbing dan menuntunnya, agar senantiasa mengarahkan dalam pengetahuan anak-anak kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup.
Amin. 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 Saudaraku, terpujilah Tuhan. Kita sudah melakukan mesbah keluarga bersama-sama, menaikkan pujian kehadirat Tuhan dengan lagu pujian kita kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita telah membaca firman Tuhan, firman yang boleh mengajar, mendidik, menegur, dan memperlengkapi kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita, doa-doa syafaat bagi keluarga kita, bagi kerabat kita, bagi saudara kita, bagi bangsa dan negara. Kiranya melalui mesbah keluarga ini terjadi pemulihan, lawatan Tuhan turun atas keluarga kita. Karena keluarga kuat, kota kuat, negara kita kuat. Jayalah Indonesia. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa di mesbah keluarga berikutnya. Amin. Terpujilah Tuhan.